Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Ya, kembali lagi dengan Kak Santo ya teman-teman semuanya. Hari ini insya Allah kita akan belajar masih di buku tematik 6B, yaitu materi tentang adaptasi tumbuhan. Namun sebelum kita masuk ke materi, Kak Santo ingin memperkenalkan atau menunjukkan tempat Kak Santo mengambil video ini adalah pas sekali di belakang pendopo pionir, yaitu tepatnya di halaman ataupun di lapangan bola. Bisa dilihat ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti keadaan ini tetap membaik dan teman-teman bisa kembali lagi belajar dan bermain di sekolahan kita ya, amin. Ya teman-teman, langsung saja kita langsung masuk materi. Macam-macam adaptasi ataupun contoh-contoh tumbuhan yang melakukan adaptasi. Yang pertama adalah tumbuhan xerofit. Nah, tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di tempat yang panas ataupun kering ya teman-teman. Contohnya adalah tumbuhan kurma, ada tumbuhan lidah buaya, ada tumbuhan kaktus. Nah, ciri-ciri tumbuhan tersebut adalah yang pertama, mempunyai daun yang runcing kecil seperti bulu ya. Fungsinya adalah untuk mengurangi penguapan. Dan yang kedua adalah mempunyai batang yang tebal. Fungsinya adalah untuk menyimpan atau sebagai cadangan air. Dan yang ketiga adalah mempunyai akar yang panjang. Fungsinya adalah untuk menyerap air di dalam tanah. Nah, itu yang pertama adalah tumbuhan xerofit. Nah, yang kedua adalah tumbuhan hidrofit. Nah, tumbuhan hidrofit ini adalah tumbuhan yang bisa hidup di air. Contoh tumbuhannya adalah seperti teratai, enceng gondok, kangkung. Nah, ciri-ciri dari tumbuhan tersebut adalah mempunyai daun yang cukup lebar. Fungsinya adalah untuk mempercepat penguapan. Dan ciri yang kedua adalah mempunyai batang yang berongga. Fungsinya untuk agar bisa mengapung di atas permukaan air. Dan yang ketiga adalah cirinya pasti tumbuhan ini bisa mengapung di atas permukaan air ya. Itu yang kedua adalah tumbuhan hidrofit. Nah, yang ketiga adalah tumbuhan higrofit. Nah, tumbuhan higrofit ini adalah tumbuhan yang hidupnya di tempat yang basah ataupun lembab. Nah, contoh dari tumbuhannya adalah yang pertama tumbuhan paku, tumbuhan lumut. Nah, ciri-cirinya adalah yang pertama mempunyai daun yang tipis dan lebar. Nah, fungsinya adalah untuk mempercepat penguapan. Yang kedua adalah mempunyai banyak stomata di dalam daun-daunnya. Fungsinya adalah juga untuk mempercepat penguapan. Ya, itu yang ketiga adalah tumbuhan higrofit. Nah, yang keempat adalah tumbuhan halofit. Nah, tumbuhan halofit ini adalah tumbuhan yang hidupnya itu di perairan ataupun di pantai. Nah, tumbuhan ini tahan sekali dengan air yang mengandung garam. Nah, ciri-cirinya adalah tumbuhan ini hidupnya di pinggir pantai dan mempunyai akar yang menjulang ke udara. Fungsinya adalah untuk bernafas. Dan akar ini juga bisa menyaring kadar-kadar garam yang berlebihan. Nah, nanti kadar-kadar yang berlebihan ini juga bisa nanti dikeluarkan lewat akar ya ataupun daun ya. Itu adalah yang keempat adalah tumbuhan halofit. Nah, yang terakhir adalah tumbuhan mesofit. Nah, tumbuhan mesofit ini dapat dijumpai di lingkungan kita semuanya. Nah, pasti di lingkungan teman-teman dan di sekolah juga ada ya. Ini gampang sekali. Contoh tumbuhannya adalah tumbuhan mangga, ada belimbing, ada jeruk, ada pepaya dan lain-lain. Nah, ciri-cirinya adalah tumbuhan ini tumbuhan monokotil dan dikotil. Nah, tumbuhan mesofit ini adalah tumbuhan yang hidupnya di tempat yang tidak banyak air ataupun tidak sedikit air. Nah, ini tumbuhan ini biasanya bisa hidup di lingkungan kebun ataupun hutan ataupun sawah ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman, itu tadi adalah 5 contoh tumbuhan berdasarkan adaptasi atau menyelesaikan dirinya dengan lingkungan. Tadi yang pertama adalah tumbuhan xerofit ya, yang kedua adalah tumbuhan hidrofit, yang ketiga adalah tumbuhan higrofit, yang keempat adalah tumbuhan halofit,
dan yang terakhir adalah mesofit. Ya itu teman-teman, mudah-mudahan dapat memberikan pengetahuan ya bagi teman-teman semuanya. Dan teman-teman, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas dari Kak Santo. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Dari Kak Santo cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.